Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Segala puji, hormat, serta syukur Tuhan, kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama ya Tuhan, bersekutu bersama-sama ya Tuhan, sekalipun dalam online Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan tuntun, sertai kami Tuhan, sehingga persekutuan doa pagi hari ini Tuhan boleh diberikan kelancaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba hendak menyerahkan puji-pujian yang akan kami naikkan, maupun yang sudah kami naikkan. Biarlah kiranya puji-pujian ini boleh mulai. Segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Waktu rebus kasih garam dikit ya. Sampai hari ini layak datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba hendak menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Alep Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati Pak Alep Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua Tuhan boleh menguatkan kami semua ya Tuhan. Dan kami boleh terus belajar Tuhan akan firman-Mu, dan kami boleh dimampukan ya Tuhan melakukan tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba hendak menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan memuji Tuhan, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roda jiwa, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan,
sekian banyak orang, saya yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Buat saya itu adalah anugerah yang sangat luar biasa buat saya sepanjang hidup saya. Saya mensyukuri semuanya itu ya atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Sekalipun saat itu banyak sekali tantangannya harus saya hadapi, saya harus tidak disukai oleh orang, oleh karena saya memilih Tuhan Yesus. Tapi saya terus mempertahankan iman saya. Mungkin Ibu Bambang, Ibu Retno juga dari asal yang sama, mungkin mendapatkan tantangan yang sama. Tapi Tuhan terus pimpin, Tuhan terus tolong, karena saya terus berserah sama Tuhan, Juru Selamat saya yang hidup. Karena saya mempunyai Tuhan yang hidup. Saya sangat mengucap syukur untuk semuanya itu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian yang tadi bait yang ketiga. Aku berserah. Setelah itu saya serahkan ke Pak Alex. Suara saya bisa didengar? Ya, Pak. Maaf, bisa didengar suara saya? Bisa? Oke. Oke ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini, di mana pagi ini Engkau izin Zoom ya Bapa. Bapa yang di surga, kami mohon Bapa, biarlah Engkau sucikan hati kami, layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu, untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar lagi akan Engkau pakai untuk menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata melalui mulutnya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga bukakan hati kami pribadi demi pribadi, agar firman-Mu dapat tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan
kuasai kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan melalui Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kami minta kesediaan Ibu Ruth untuk membacakannya. Galatia 5 ayat Iya. 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, tadi buah roh sudah kita baca di firman Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membeli buah, kita pasti memilih buah tentunya yang baik yang kita pilih. Buah itu ada yang super, ada yang lumayan, ada yang kurang bagus, tapi masih bisa dimakan. Tapi ada juga yang busuk. Di luarnya kelihatan bagus, tapi setelah kita buka, dalamnya busuk dan tidak layak untuk dimakan. Jika kita paksain makan, yang jelas tidak enak, dan silakannya lagi bisa menyebabkan jadi penyakit. Saudaraku yang terkasih, saya pernah beli pepaya, pas langganan saya ini tidak jualan dan ada penggantinya. Saya tanya, Mas, mana yang biasa dijual sini kok ganti sampean? Lagi pulang kampung, Pak. Tapi barangnya sama. Ini saya menggantikan saudaranya. Oh ya, percaya saja saya beli. Bagus, kuning, merah gitu. Sampai rumah saya potong, loh kok keras? Saya paksain potong, dalamnya putih. Padahal luarnya itu bagus. Saya cicipin, wah nggak enak. Akhirnya saya buang. Tapi saudaraku, saya juga, mungkin saudara tahu ya buah ini. Ini buah bentuknya jelek, hitam jelek. Sepintas seperti srikaya. Ini memang srikaya. Sepintas maksud saya seperti sirsak. Karena sirsak itu gede, dan ini srikaya jenis ini yang saya bawa ini jenis yang gede, dan ini yang kecil yang saya bawa. Bentuknya jelek, tapi kalau saudara merasakan ini, dalamnya itu manisnya bukan main. Dagingnya tebal, bijinya kecil. Tapi bentuknya sangat jelek. Nah, saudaraku yang terkasih, buah memang kualitasnya macam-macam. Dan seringkali kita terkecoh dengan bentuk yang bagus, bentuk yang menarik,
tapi kualitasnya nggak bagus setelah kita rasakan. Demikian juga saya sedikit bersaksi, waktu masih ada istri saya, sejujurnya saya itu nggak pernah beli baju. Pakaian, celana itu saya boleh dibilang tidak pernah. Selalu istri saya yang beli. Dan istri saya seringkali kalau pergi sama saya, dia milih-milih banyak batalnya. Karena saya selalu tidak mendukung. Ngapain beli lagi. Orang di rumah aja masih banyak, masih bagus-bagus, kenapa beli lagi. Tapi kalau dia pergi sama anak-anak, pergi sendiri, pulang mesti bawa dan nggak usah omong-omong, siapin, kalau pas saya mau pakai, dia sini dipakai. Nah, saya nggak sadarin itu. Pas istri saya sudah nggak ada, kebetulan saya lagi ada keperluan di Melongo, Jepara. Saya kehabisan pakaian, khususnya celana pendek ini. Jadi pas saya ke pasar, karena saya di Melongo pun saya suka masak-masak, jadi saya belanja ke pasar, saya lihat kok banyak gantungan-gantungan pakaian, wah ini jualan pakaian, saya mampir, saya lihat-lihat, nah, ini yang saya butuhkan. Tentunya saya milih menurut saya yang bagus. Saya pilih, saya beli, dan saya pakai. Loh, nggak lama saya pakai kok brebet gitu. Ya, jahitannya merobek. Wah, saya pikir ini kualitasnya beda. Sedangkan yang dibeli istri saya, jujur, sampai sekarang, bahkan sudah belasan tahun, masih enak dipakai dan tidak ada robek apapun. Jadi memang istri saya beli yang kualitasnya bagus. Nah, saya beli kelihatannya bagus, tapi kualitasnya nggak bagus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita masing-masing juga punya kualitas yang berbeda-beda. Ada yang berkualitas bagus, ada yang berkualitas sedang-sedang, ada yang berkualitas kurang, bahkan ada yang berkualitas busuk. Ya, selalu bikin onar. Dan ini tentunya banyak terjadi bukan hanya di gereja. Di kantor pun, lingkungan kantor bisa ada yang baik, setengah baik, dan yang busuk banyak juga. Nah, seringkali kita juga terkecoh, orangnya kelihatannya murah senyum, penampilannya ramah, baik, tapi hatinya busuk. Kita bisa menilai diri kita sendiri, kualitas kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu sebagai apa? Misal di lingkungan kita, di komunitas kita, apakah kehadiran kita ini disenangi oleh yang lain, dinanti-nantikan, atau kita ini dihindari karena kita selalu membuat sakit hati orang lain dan selalu menghilangkan kedamaian sejahtera. Kan ada juga orang yang senantiasa ceritanya hanya mengeluh saja. Kita diajak makan, kita ditraktir makan, kita pun ngoceh. Makanan kayak gini, ini nggak layak dimakan. Nah,
kita kemana, ngeluh lagi gini. Akhirnya kan teman kita sebel sama kita. Ini diajak makan mengeluh, diajak pergi mengeluh. Akhirnya kita ini menjadi sampah buat teman-teman. Kita akan dihindari oleh teman-teman karena kita tidak menjadi berkat, tapi justru kita menjadi sakit hati teman-teman. Dan celakanya, kalau kita menyakiti itu tidak kita sadari. Nah, itu yang lebih cilaka lagi. Tanpa sadar, perilaku kita, ucapan kita, kata-kata kita, menyakiti orang lain. Ya, kita bersyukur bahwa di pengharapan tidak terjadi seperti itulah. Kita semua, meskipun kualitasnya beda-beda, tapi semua kita masih bisa menjadi berkat, masih ada kasih, masih ada sukacita, ada damai sejahtera, dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih, saya pernah, komunitas saya sebagian di sport club. Ada satu teman saya ini arogan, dan bahkan menurut saya sangat arogan. Selalu kalau bicara sombong dan seringkali menyakiti hati teman-teman yang lain. Dan cilakanya itu merendahkan. Bahkan saya pernah tersakiti, yang benar-benar tersakiti sama dia. Sehingga saya lepas kendali juga. Nah, ini saya tidak sesuai dengan buah roh, tidak bisa mengendalikan diri. Pernah jadi dalam suatu obrolan, saya beserta teman-teman. Tentunya ngobrol ya, semua orang boleh ngobrol dong, sambil di kolam renang itu. Mereka ngobrolin itu, saya nyeletuk juga ikut nyambung. Dia bentak saya, "Diam kamu. Awas kamu jangan ikut-ikut campur." Waduh, ini orang arogan banget. Ya, tapi saya karena ngobrol ya tanpa sadar, ngomong lagi, saya ikut-ikutan. Dia malah semakin bentak. Saya masih sabar lagi, saya masih senyum-senyum. Dan yang ketiga yang nggak bisa saya bikin sabar, pas saya ngobrol dia bentak, ngomong sekali lagi kamu saya gebuk, saya pukul. Wah, itu saya hilang kendali saya, emosi saya jadi meluap. Sampai saya refleks, tangan saya menggenggam. Nah, teman saya ini tahu bahwa saya itu sudah lepas kendali. Nah, yang tadi yang arogan itu peluk saya. Dia, "Sorry, maafkan saya ini hanya bercanda." Saya ngomong, "Kamu bersandanya keterlaluan. Kalau kamu tadi nggak minta maaf, ya saya nggak tahu lagi. Tapi saya terus jujur, karena dia minta maaf, saya maafin." Dan bersyukur sejak itu, dia sifatnya berubah. Teman-teman malah godain saya, "Wah, gara-gara Pak Alep ini dia jadi berubah," katanya begitu. Nah, singkat cerita, terakhir dia datang itu, teman saya ini yang arogan datang, wajahnya pucat, lemes. Teman-teman pun nggak ada yang mau mendekati karena memang banyak yang nggak seneng. Tapi saya dekatin dia. "Kenapa Pak? Kok lemes?" "Ya, badanku lemes." "Tak pijet ya." "Kamu mau pijet aku?" "Mau." Saya pijetin dia, keluar keringat. Dia senyum-senyum, mukanya merah. Dia bilang, "Aduh, terima kasih banget. Enak, terima kasih ya Pak." Tapi dia datang memang nggak berenang, badannya lemes. Terus saya dengar dari teman-teman bahwa dia kena kanker, hepatitis. Oh, saya kaget dia. Terus pas datang lagi dia nyari saya, "Pak, tolong dong saya pijit lagi."
Terus saya pijitin lagi. Teman-teman saya heran. Kamu ini kok bisa sih? Loh, kasihan dong dia. Wah, cepat cuci tangan. So, bisa menular loh. Ya, saya pikir, gak apa-apa, saya cuci tangan apa. Dengar kabar, dia meninggal. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Saya syok juga dengar, oh tapi ya puji syukur saya tetap masih hubungan baik sama dia. Nah, memang berbuat baik, maaf saya bukan menyombongkan diri, tapi ya saya memang banyak berdoa agar Tuhan beri kekuatan pada saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan bisa menghasilkan buah-buah yang baik, kita bisa menghasilkan kualitas yang baik kalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita harus sering baca firman Tuhan, dan terlebih dari itu, kalau baca firman Tuhan, mungkin kita harus buka handphone, harus buka laptop. Tapi kalau kita berdoa, sangat simpel. Kapan aja kita bisa berdoa. Pengalaman saya, sering-seringlah kita berdoa agar kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita bisa doakan siapa saja, tidak harus teman-teman kita, tidak harus orang yang kenal kita, tidak harus dengan kekasih-kekasih kita. Kita pergi kemana aja dengan para pemulung, tukang becak yang kita lihat, kita boleh berdoa. Kita bisa doakan mereka. Juga para pekerja yang di bangunan yang kita lihat mereka letih apa, kita tidak kenal mereka. Tapi supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, kita bisa doakan mereka. Nah, belajarlah kita selalu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan agar kita bisa dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas baik, dan kehadiran kita dimanapun juga dinanti-nantikan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. Amin. Saya kembalikan kepada Mbak Ati. Terima kasih Pak Alep untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini, yang sudah memberkati kita semua. Saya juga merasa terberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Alep, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menguasai diri. Dimanapun kita ada, di tempat pekerjaan, di lingkungan, dimanapun kita harus bahwa saya ini adalah anak Tuhan harus beda. Jadi memang harus berhati-hati di dalam kita bertindak. Terima kasih ya Pak Alep untuk firman-Nya. Kita akan memasuki pokok doa syafaat yang kemarin sudah saya bagikan ya satu persatu. Boleh lihat di slide. Nanti setelah kita doa syafaat bersama-sama, saya minta kesediaan Pak Edi untuk menutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur ya Bapak. Ya Bapak, kami dalam kajian kita. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Di mana buah baru adalah kasih. Namanya biarlah Kami sebagai Tuhan terus boleh belajar berjasa di berbuat sini dan dengan menghasilkan kami buah-buah roh. dan orang sekeliling kami Ya Bapak, Tuhan. kami berdoa khususnya buat keamanan Terima kasih Tuhan. situasi negara kami ya Dengan Bapak. berdoa Tuhan Biarlah untuk Tuhan tolong kami ya Bapak. presiden, Biarlah tolong mengangkat pemimpin Tuhan kami Pak Jokowi, Pak Aruf kami. dan Biarlah kemarin kami ini lebih bijaksana kembali ya Bapak, lebih Pilpres kau berikan dia kekuatan ya Bapak dalam kami mengucap situasi syukur ya kondisi Tuhan, keamanan negara kami ya Bapak. dan hamba juga Ya Bapak, biarlah kami sebagai rakyat Indonesia dalam untuk menghadapi
situasi new normal ini Bapak. Kiranya Kiranya kami boleh di perjalanan ikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah, biar kami boleh terus waspada di dalam menghadapi dengan keluarga kondisi virus yang belum selesai ini ya Bapak. Biarlah kami boleh bijak dalam mengikuti aturan-aturan yang dilakukan oleh negara kami, khususnya negara kami Indonesia. Cintailah bangsa kami ya Bapak. Berkatilah negara kami ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa hamba ini tidak sampai dalam Amin. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sama sudah berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar sharing firman yang hidup dalam kehidupan Pak Lep yang boleh dibagikan pada kami. Bersyukur biarlah melalui renungan firman dan sharing kehidupan dari Pak Lep boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kiranya Tuhan juga akan terus menolong dan memberkati kami. Untuk Bu Ati yang juga memimpin pujian bagi kami, kiranya Tuhan juga memberkati keluarganya, kesehatannya. Juga untuk Pak Yunus dan Irma, yang senantiasa keluarga ini boleh memancarkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi sama dan terus berteguh di dalam iman percaya pada Tuhan. Berkati pekerjaan yang dilakukan oleh mereka, senantiasa di dalam segala pekerjaan yang ada, dan mengerjakan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Kristus. Kami berdoa juga untuk Mbak Dwi, di dalam segala pelayanannya, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan membuat segala yang dilakukannya memuliakan nama Tuhan yang keluar dari hati daripada Mbak Dwi. Berkati juga untuk keluarga yang ada di Kudus, untuk adik-adiknya, ponakannya, semuanya Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Pak Alep, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati dalam segala keberadaannya dengan kesehatan yang baik dan prima, senantiasa juga berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak Pak Alep, untuk Vivi, kami bersyukur untuk progres yang baik untuk pasca daripada kaki yang terkilir, dan kami boleh melihat akan pertolongan Tuhan yang cepat dan tepat pada waktunya. Mengingatkan juga untuk Adi, biarlah seperti Pak Alep mendoakannya, kiranya Adi juga kembali boleh dibawa kepada Tuhan, jadi anak yang setia dan juga senantiasa berbakti di gereja, dan juga untuk keluarganya. Berkati juga untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Adi, kiranya tangan kasih setia Tuhan terus menopang Adi dan keluarga. Bukan juga untuk Ripka dan Santoso yang juga memberkati mereka dalam segala pekerjaan yang dilakukan, senantiasa Tuhan juga akan memberkati dan melindunginya. Kami menyerahkan untuk Pak Hendra dan Ibu Priscilla dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bersyukur mereka sudah ada di Jepara, tiba di Jepara, dan kami merasakan bagaimana tangan Tuhan beserta dengan mereka, melindungi mereka meskipun ada sesuatu yang terjadi seminggu yang lalu ketika mereka berangkat, tapi kami tahu semuanya dalam rancangan dan perlindungan Tuhan. Biarlah sepanjang ada di Jepara, Pak Indra, Bu Priscilla, dan juga Samuel senantiasa juga boleh memancarkan kasih Kristus, berikan berkat dengan segala yang dilakukan oleh mereka semua itu Tuhan. Berkati untuk Nadia dalam segala pekerjaan yang dilakukan, dan juga untuk rencana pernikahannya, dan Tuhan juga memberkati. Juga untuk Yesi yang ada di Jakarta, dan segala pekerjaannya, Tuhan juga senantiasa menolongnya, melindunginya. Untuk Samuel, yang juga terus berikan sukacita di dalam studi yang dilakukannya, sementara ini masih libur, senantiasa juga akan terus
berkarya dan juga memikirkan terbaik bagi masa depannya. Kami menyerahkan juga untuk Bu Sumaryati ke dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang prima bagi Bu Sumaryati. Senantiasa bersyukur dalam segala keberadaannya dan mendoakan untuk anak, menantu, dan cucunya. Secara khusus berdoa untuk Pak Wirid yang masih bertugas di Padang, dan Tuhan juga akan memberkatinya dalam segala yang dilakukannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Ruth. Biarlah kami juga bersyukur, Bu Ruth juga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik, dan Tuhan juga terus memimpin dan menolong anakmu ini dalam segala keberadaannya, ada di dalam keadaan yang prima. Berkati Bu Ruth dalam segala hal yang menjadi kerinduannya, kayaknya Tuhan juga akan memberikan jawaban doa yang tepat bagi Bu Ruth, khususnya untuk anak-anaknya, untuk keluarga Vivi, untuk keluarga Pak Yopi, dan juga untuk Fani. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut dan senantiasa hormat pada Tuhan, dan juga senantiasa itu yang dilakukannya diberkati oleh Tuhan. Khususnya untuk Fani yang masih bekerja di kantor, ya Tuhan juga akan menyertai anakku ini, melindungi dan menjauhkan daripada mara bahaya dan kecelakaan, sekaligus juga daripada COVID-19 ya Tuhan. Biarlah senantiasa Fani boleh bekerja dengan baik dan tenang atas pertolongan daripada Tuhan. Kami akan juga untuk Pak Thomas, bersyukur juga sampai hari ini ada dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan Tuhan terus menganugerahkan kesehatan yang baik bagi Pak Thomas, meskipun ada di rumah, dalam aktivitas terbatas, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan juga untuk Christian, dalam segala keberadaannya, dan Tuhan memberkati untuk pekerjaan yang dilakukannya, dan juga memberikan hikmat, hingga dalam pekerjaan yang dilakukannya, Christian boleh mendapati bahwasannya tuntunan dan tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati dia. Dan juga untuk rencana pernikahan daripada Christian kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin segala rencana pernikahan ini, semuanya boleh berjalan atas pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami akan juga untuk Bu Bambang hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Memberkati anak-Mu ini yang sungguh setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati Bu Indriati dalam segala keberadaannya dengan kesehatan yang prima, segala kerinduan-kerinduan dan segala yang dinaikkan pada Tuhan di dalam doa, Tuhan yang menjawabnya. Berkati juga untuk Pak Bambang dalam segala pekerjaannya, Tuhan juga senantiasa melindungi dan memberkati ya Tuhan. Juga untuk anak-anaknya, untuk Andre dan Hisil, dan juga istrinya Yulia, yang Tuhan juga akan memberkati. Dan segala yang dilakukannya diberkati oleh Tuhan dengan perlindungan dan kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Juga untuk Brenda di dalam rencana pernikahannya, kayaknya Tuhan juga akan menolong memberkati. Segala sesuatu ketika diserahkan pada Tuhan dan bersandar pada Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tapi Tuhan justru menyediakan yang terbaik bagi kami, khususnya untuk Brenda. Bila Tuhan yang memberikan hikmat, yang terbaik khususnya untuk rencana pernikahan di akhir tahun ini ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk Mama Andreas, kiranya Tuhan juga akan menolong berkati dalam stroke ringan yang dialaminya, dan kasih Tuhan bekerja atas dirinya, dan kami juga boleh mewartakan kasih Tuhan kepada Mama Andreas. Saya menyerahkan juga untuk Jevina ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati anak-Mu ini dalam segala pekerjaan yang dilakukan, senantiasa diberkati loh, dan juga untuk pelayanannya, dan Tuhan juga akan memberikan sukacita sekaligus juga kesungguhan dalam pelayanan. Dan pelayanan ini kami boleh merasakan bagaimana Jevina sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ketulusan hati dan kesungguhan hati. Berkati anak-Mu ini Tuhan, di anak-anak yang bertumbuh senantiasa di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Kami akan juga untuk Pak Theo, kami bersyukur bahwa segala pelayanannya sungguh memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan Bu Yaya, kami boleh merasakan pelayanan yang kuat, pelayanan yang boleh dirasakan bagi kami semua, dan pelayanan memberkati bagi kami semua. Kiranya Pak Theo senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam segala pekerjaan yang dilakukannya,
khususnya untuk webinar yang diadakan dan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Biarlah Tuhan akan melimpah-limpahkan berkat bagi anakmu ini. Segala sesuatu yang dilakukan bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bila pelayanan diberkati Tuhan, dan juga pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah. Maka juga Henok di dalam studinya, biarlah Tuhan akan terus memberkati anakmu ini, jadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan mengerjakan kebaikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Henok dibuat berhasil oleh Tuhan. Menyerahkan juga untuk Jason dalam persiapan balik ke Indonesia. Kami bersyukur kami boleh mendengar hal yang baik. Jason sudah lolos di dalam tes kesehatan, dan kami menyerahkan juga untuk rencana lusa akan perjalanan balik, besok perjalanan balik ke Indonesia dan lusa sampai di Indonesia. Biarlah Jason ada di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan, dan juga Tuhan juga meluputkan daripada orang-orang yang bermaksud jahat. Kirim malaikat Tuhan yang menyertai Jason dan perjalanan balik dari Belgia menuju ke Jakarta. Biarlah sampai Jakarta dengan sehat, baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan menyerahkan juga untuk Oma dan Opa Dani ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang sungguh setia ini dalam segala pelayanannya. Tidak ada yang perlu diragukan. Kami boleh merasakan bagaimana kesungguhan hati dan juga perjuangan yang begitu luar biasa dan pelayanan Oma dan Opa dalam melayani Tuhan. Kami merasakan bagaimana tangan mereka yang bekerja begitu ringannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah di masa tua ini, Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan terus menyertai, Tuhan memberkati dengan segala sesuatu yang diperlukan oleh Oma dan Opa. Tuhan menyediakan khususnya untuk pergumulan di dalam kesehatan Opa. Biarlah Tuhan juga akan menolong, berkati ya Tuhan. Kami tahu Tuhan mampu melakukan segalanya. Oleh sebab itu biarlah kami tidak berhenti berseru pada Tuhan, senantiasa menaikkan doa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan mampu melakukan segalanya. Mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Biarlah Opa boleh mengalami mujizat Tuhan, bukan karena sekedar kami berdoa, tapi karena Tuhan memang sungguh mengasihi Opa di dalam segala keberadaannya. Sementara ini juga kami terus berdoa untuk Oma di dalam melayani Opa, khususnya biarlah Tuhan berikan kesabaran yang ekstra yang daripada Tuhan. Kami tahu bahwasanya inilah waktu untuk menunjukkan kasih yang berlimpah dalam segala kesulitan. Ketika kami mengasihi, itulah kasih yang begitu luar biasa dan tidak terbatas. Berkati Oma juga dalam kesehatan ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Linda. Kami bersyukur Bu Linda dalam keadaan yang sehat dan baik. Biarlah senantiasa Tuhan melimpah-limpahkan hikmat-Mu, kesehatan kepada Bu Linda, sehingga hari-hari yang dilaluinya tidak terlalu begitu saja, tapi ada Tuhan di dalamnya, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Berkati untuk Barnes dan Susan, dan juga untuk kedua anaknya, Sherin dan Jovan, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah mereka menjadi keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Juga untuk David dan Vivi, kiranya Tuhan juga memberkati keluarga ini. Untuk Sherin dan juga Marco, kiranya senantiasa menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga yang menjadi berkat bagi sama. Terima kasih ya Tuhan untuk segala keberadaan daripada keluarga Bu Linda yang juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan juga untuk Pak Haji dalam segala keberadaannya. Kami boleh merasakan akan pelayanan yang kuat di dalam diri Pak Haji dan keluarga. Kami sungguh diberkati dengan segala yang dilakukannya. Dalam pelayanan doa, pelayanan sekolah minggu, dan pelayanan yang lain, kami boleh merasakan keluarga ini keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati keluarga Pak Haji dalam segala yang dilakukan. Pak Haji dalam pekerjaan dilakukannya, Tuhan memberkati, menjadi orang-orang yang extraordinary, yang luar biasa, yang Tuhan pakai melalui pekerjaan dan pelayanan daripada Pak Haji. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan pimpinan khususnya untuk dalam perjalanan yang dilakukannya, Tuhan yang menjauhkan daripada mara bahaya dan kecelakaan. Akan berdiri untuk saya, untuk Karin, dan juga untuk Adin. Biarlah kami mengerahkan semua dalam segala pekerjaan dilakukannya. Tuhan memberkati, membukakan pintu-pintu berkat yang terbuka
bagi keluarga Pak Haji. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang sudah dilakukannya dan terus dilakukannya. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Kami akan juga untuk Pak Anton, Bu Retno, biarlah Tuhan juga akan terus memakai hamba-Mu ini jadi berkat bagi banyak orang. Dan juga memberkati khususnya untuk pekerjaan Pak Anton yang begitu sibuk, tidak mudah bekerja di dalam seperti yang dilakukan Pak Anton. Tapi kami tahu bahwasanya sampai hari ini hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, dan kemampuan daripada Tuhan, Tuhan tambahkan dan limpahkan bagi Pak Anton. Senantiasa menjadi berkat dalam pekerjaannya dan menjadi orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Ada Tuhan yang di belakang Pak Anton dan Tuhan yang menyertai Pak Anton. Bila dalam segala pekerjaannya Pak Anton boleh mewartakan kasih Tuhan, memberitakan Injil Kristus dimanapun Pak Anton berada. Kita bersyukur untuk kesehatan dari Pak Anton dan Bu Retno. Biarlah Tuhan juga terus melimpahkan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Dan juga untuk Antonia dalam segala pekerjaannya, Aurel dan Adriel dalam studinya, yang Tuhan memberkati anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Biarlah mereka di dalam masa pertumbuhan mereka dan juga di dalam masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan juga untuk Bu Yuli dan juga Pak Listio, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Kami diberkati dengan puji-pujian yang dinaikkan oleh mereka, pelayanan yang dilakukan oleh mereka. Biarlah Tuhan juga akan mengingat dan juga akan memberkati dalam segala pelayanan mereka, segala masa depan mereka, khususnya untuk pekerjaan yang dipikirkan oleh Pak Listio, yang Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu menuntun dari kebaikan kepada kebaikan. Karena tuntunan Tuhan tidak pernah salah dan selalu tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya, dan tepat pada orangnya. Kami menyerahkan bagi keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan, kesehatan yang pada Tuhan limpah-limpahkan. Untuk Ken yang juga bekerja, Tuhan memberkati dengan kelimpahan yang ada. Tuhan memberkati Ken dengan segala sesuatu yang terbaik. Juga untuk Ben yang masih ada di Jepang, ya Tuhan memberkati anakmu ini dalam studi yang dilakukan, boleh kuat dalam belajar, dan juga hikmat dan kemampuan yang Tuhan tambahkan bagi Ben. Meskipun ada di Jepang, tapi kami boleh membagikan doa dan juga terus berdoa bagi Ben. Kiranya kasih setia Tuhan ada bersama dengan Ben. Kami menyerahkan juga untuk Bu Hana, ya Tuhan juga memberkati Bu Hana. Kami bersyukur sampai hari ini Bu Hana juga ada dalam keadaan yang prima dan baik. Ya Tuhan juga menambahkan sukacita yang daripada Tuhan. Melihat segala sesuatu bahwasanya Tuhan sungguh mengasihi dan memberkati Bu Hana. Kami menyerahkan Bu Hana dalam tangan-Mu, biarlah anakmu ini yang sungguh setia pada Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda. Kami menyerahkan juga untuk anak-anaknya dalam tangan-Mu, untuk Pak Victor dan keluarga yang ada di Australia, dan juga untuk Melissa, dan juga Pak Andi, juga anaknya untuk Gerard dan Lionel, begitu juga untuk Tata dan Albert. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, menjadi orang-orang yang sungguh dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat, orang-orang yang kuat di dalam pelayanannya, orang-orang yang bersiap menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga daripada Bu Hana, biarlah senantiasa keluarga ini juga bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Lucy ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati anakmu ini. Sampai hari ini kami juga boleh merasakan dan melihat akan pelayanan yang kuat dan hebat daripada Bu Lucy dan Pak Jun. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini dengan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan limpah-limpahkan. Dalam segala pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jun, masih bekerja melintasi jalan-jalan, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan ekstra bagi Pak Jun. Dan pekerjaan dilakukan, Tuhan memberkatinya. Begitu juga untuk anak-anaknya, untuk Tiffany yang masih ada di Belanda dengan segala pekerjaannya. Tuhan tolong anakmu ini ya Tuhan, khususnya untuk situasi COVID-19 yang tidak bersahabat. Kiranya Tuhan juga akan terus memakai Tiffany dengan segala hal yang ada, dengan perlindungan yang ekstra, bekerja dengan baik, dan terus berharap pada Tuhan, segala pimpinan dan pertolongan Tuhan. Diberkati Tiffany dalam segala pekerjaannya. Untuk Tasa yang sedang studi,
ya Tuhan juga akan terus memberkati. Jauh daripada kami, tapi kami tahu tangan Tuhan senantiasa terulur bagi Tasya, memberkati bukan hanya segala sesuatu yang dilakukan, tapi juga dalam studi, hikmat, dan kemampuan. Kiranya Tasya boleh mengerjakan segala studi yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tuntas. Kiranya untuk James, ya Tuhan juga menolong anakmu ini, kiranya Tuhan yang sudah memberkati setiap kami dengan 1 talenta, 2 talenta maupun 5 talenta. Semua juga dikerjakan oleh James. James boleh mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan Tuhan yang memberkatinya. Bila masa depan anakmu ini ada di dalam tangan Tuhan, kami percaya ketika Tuhan menciptakan kami, maka ada sesuatu yang boleh kami lakukan ke depan. Dan Tuhan juga percayakan itu pada James. James boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui orang tuanya, keluarganya. Biarlah Tuhan juga akan senantiasa memakai James dengan begitu hebat di masa-masa ke depannya Tuhan. Dan juga untuk hambamu dan segala yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah Tuhan juga akan memberikan kesetiaan dan juga kekuatan di mana kami boleh melayani dengan baik bersama dengan Tuhan. Berarti untuk jemaat-jemaatmu di kami pengharapan, biarlah mereka sepanjang hari ini melakukan kebaikan bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga diberkati mereka semua Tuhan. Jangan ada di antara kami ya Tuhan yang terkena COVID-19. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh merasakan akan pertolongan Tuhan khususnya di jemaat kami pengharapan. Biarlah senantiasa Tuhan yang sama yang memberkati kami semua. Keluarga kami dilepaskan, bebaskan daripada sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersekutu di dalam doa di pagi hari ini. Biar segala yang kami lakukan di pagi hari ini menyenangkan Tuhan, memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.